Nomor 7, konflik yang diikuti dengan tindak kekerasan sering terjadi ketika polisi Pamong Praja menangani masalah penggusuran pedagang kaki lima yang berjualan di atas badan trotoar jalan. Ya. Terjadinya konflik tersebut disebabkan oleh faktor, sering baca di media massa gitu, misalnya ibu-ibu sampai anaknya kecemplung di kuali bakso gara-gara mereka bukan digusur paksa, ya digusur paksa dengan cara yang sebenarnya nggak manusiawi juga gitu kan, menggusur dengan cara-cara kekerasan seperti ini gitu. Akhirnya jadi konflik gitu. Kenapa ya? Karena ada next. Nah, A, perubahan yang terlalu cepat. B, tuntutan kebutuhan ekonomi. Tuh. Yang satu mau dagang, yang satunya mau dagang juga, rebutan lapak bisa jadi. Yang C, kebijakan politik dan ideologi. Ini kaitannya nanti sama pemerintahan ya. Yang D, perbedaan kepentingan dan tujuan, akar konflik. Yang E, sub kebudayaan yang menyimpang. Ada kebudayaan yang menyimpang mungkin di trotoar? Enggak juga sih. Lanjut. Nah, pada kasus ini kita ditunjukkan oleh bentuk konflik antar kelas sosial ya. Kalau tadi kita ngomongin majikan dan pembantu yang mereka berseteru, entah itu alasannya apa. Yang ini juga menunjukkan bentuk konflik kelas sosial, antar kelas sosial ya. Antara Pamong Praja sebagai perangkat dari orang-orang pejabat-pejabat ya, orang-orang gede di atas sana yang halo Bapak, yang bawahnya adalah rakyat-rakyat misalkan pedagang, kemudian katakanlah rakyat-rakyat di kelas menengah, di kelas bawah maksudnya. Itu dinamakan konflik kelas sosial, antar kelas sosial, antara yang di atas dan di bawah. Ya, antara pemerintah dengan rakyat ya. Para pedagang berjualan. Nah, di sini kita ngomongin akar konflik. Akar konflik itu apa sih? Yaitu tadi perbedaan kepentingan antara pihak yang A dengan yang B. Ya, kalau misalkan bosan pihak A, B ya, pihak C dan D kayak gitu. Para pedagang ini kepentingannya adalah berjualan. Mereka berkepentingan untuk mencari nafkah. Memang ada orientasi ke permasalahan ekonomi ya di sini gitu. Tapi pada dasarnya pemerintah di sini itu enggak hanya karena semata ngurusin ini karena aku rugi kalau misalkan pedagang jualan di trotoar. Loh, justru sebenarnya pedagang itu adalah safety valve ya, atau penyelamat ketika pemerintah udah nggak bisa atau mungkin pemerintah kurang menyediakan lapangan pekerjaan sehingga mereka kerja di trotoar. Tapi itu soal lain lagi. Sementara pemerintah ingin menertibkan fungsi, bukan fungi ya. Kalau fungi itu teman-teman bisa belajar di biologi. Nah, di sini kita lebih masuk ke akar konflik, di mana perbedaan kepentingan antara pihak yang di sana dengan yang di sini gitu. Mereka memiliki tujuan yang berbeda gitu. Ketika masyarakat pedagang ngerasanya aku ini harus cari makan, cari duit buat makan, ya seperti itu. Cari duit buat susu anakku gitu. Dan nggak ada tempat lain ketika itu, nah mereka menggunakan trotoar. Sementara fungsi trotoar itu apa sih teman-teman? Buat nyebrang? Oh, bukan. Buat makan malam? Bukan juga sebenarnya. Fungsi utama trotoar adalah bagi kaum pedestrian atau pejalan kaki ya. Jadi sebenarnya pemerintah ingin mengembalikan fungsi atau mungkin menata ulang ya kota yang penuh dengan PKL yang di pinggir jalan itu. Harusnya bisa buat lewat, tapi ternyata ada lapak, warung, sop kaki kambing misalnya. Pemerintah ingin mengembalikan fungsi itu lagi. Tapi di sisi lain ada kepentingan para pedagang yang ingin mencari nafkah. Jadi sebenarnya dalam kasus ini perbedaan kepentingan antar kelas sosial adalah sesuatu yang otomatis terjadi, jelas. Bahkan dalam kita misalkan misalnya cuman misalnya kita ini kelas bawah yang disebut upper class ya. Aku pemulung misalnya aja. Aku pemulung dan kamu adalah pedagang. Dalam masyarakat yang sama aja kita sebenarnya sudah banyak mengalami perbedaan kepentingan kan, karena satu orang dengan orang lain jelas ada tujuan dan perbedaan kepentingan di dalamnya. Apalagi antar kelas atas
menengah, bawah itu memiliki tujuan dan juga kepentingan yang berbeda-beda. Jadi ini disebut sebagai sesuatu yang otomatis terjadi. Kalau teman-teman pernah baca di sosiologi ada seorang ahli teori, dan itu teori klasik ya, Pak D. K. Marx, kalau pernah baca, itu mengatakan bahwa kalangan atas atau kaum borjuis disebutnya itu harus ditentang atau mungkin harus dilawan oleh masyarakat kelas bawah atau yang disebut proletar. Di sini mereka bicara tentang borjuis dan proletar. Maksudnya kelompok ini nggak akan pernah menyatu gitu karena perbedaan kelas. Nanti teman-teman baca sendiri ya. Nanti kalau aku yang bacain nanti nggak selesai-selesai. Ya, karena baik individu dalam kelas sosial ini ya memiliki perbedaan dan tujuan yang beragam, sehingga nggak jarang benturan satu sama lain. Oke, next. Kita tadi udah ngomongin konflik, kekerasan, pertentangan, kacauan, bla 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 yang bau-baunya negatif. Sekarang kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu mobilitas sosial. Ada yang tahu? Nanti kita bahas lagi. Mobilitas itu apa sih, Mbak? Perhatikan beberapa gejala berikut ya. Ada satu, perubahan kondisi sosial yang lambat. Okay. Yang dua, ekspansi teritorial dan gerak populasi. Sambil dibayangkan. Yang tiga, kelas-kelas sosial yang berbeda atau bahasa kerennya heterogen. Yang keempat, perbedaan rasial dan agama dalam masyarakat. Perhatikan loh. Udah? Dari daftar di atas yang merupakan faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial adalah yang mana? Masih ingat kan tadi mana aja? Tuh. Kita ngomongin mobilitas ya. Sebenarnya mobilitas itu apa sih? Kalau teman-teman sering dengar, "Wah, mobilitasku tinggi nih." Mobilitas itu sebenarnya apa? Mungkin teman-teman ada yang udah tahu, tapi ada juga yang agak-agak sebenarnya mobilitas tuh konsepnya kayak apa. Mobilitas, biar gampang ngafalinnya, itu kata dasarnya dari mobile ya. Sebenarnya mobile tuh. Memang artinya mobile itu apa sih? Kalau teman-teman dengar di radio sering kan, ini curcol. Teman-teman halo semuanya yang lagi pada mobile di jalan mungkin atau mungkin lagi pada makan siang. Mobile itu sebenarnya adalah dari artinya dia bergerak. Oke. Mobilitas itu berarti adalah pergerakan ya, pergerakan. Kalau misalkan ngomongin lebih jauh lagi ke mobilitas sosial, sebenarnya mobilitas sosial adalah satu pergerakan seseorang atau satu kelas sosial atau strata dari yang mungkin di atas ke bawah atau selanjutnya, sebaliknya dari bawah ke atas ya. Itu disebut mobilitas. Atau ada juga mobilitas yang gerakannya dari strata yang sama tapi dia mengalami perpindahan, cuman perpindahannya nggak terlalu nunjukin gitu ke atas atau ke bawah, artinya dia di ranah yang sama atau di aras yang sama gitu, misalnya dari pindah dari kota ini ke ini gitu, sebenarnya cuman pindah kota kan, seperti itu contohnya. Nah, di dalam mobilitas atau mobilitas sosial ini sebenarnya ada banyak faktor yang mendorong kenapa sih bisa ada mobilitas sosial, bagaimana sih mobilitas sosial itu bisa terjadi. Yang pertama, ada perubahan kondisi sosial gitu. Maksudnya perubahan kondisi sosial ada banyak. Misalnya ada perubahan nilai dan norma seperti yang udah dijelasin di nomor sebelumnya tadi. Bahwasanya ada dinamika yang ada di masyarakat menyebabkan banyak perubahan-perubahan. Entah itu perubahan yang lebih maju, misalnya masuknya teknologi, misalnya atau sistem informasi gitu. Atau justru perubahan-perubahan yang mengacu ke aspek-aspek moral, ideologi gitu. Misalnya banyak yang curhat, moral bangsaku sekarang seperti ini ya. Seperti itu. Maksudnya perubahan yang dari baik ke kurang baik atau yang dari kurang baik ke lebih baik lagi. Yang kedua, ekspansi teritorial dan gerak populasi itu. Kalau ngomongin mobilitas, kita nggak ngomongin namanya emigrasi, imigrasi, urbanisasi semacam itu. Itu yang disebut sebagai ekspansi teritorial, dilihat dari namanya aja ya. Ekspansi teritorial itu mengekspansi ke wilayah. Kita ngomongin segi geografis misalnya. Ekspansi teritorial itu salah satu contohnya adalah itu tadi perpindahan dari desa ke kota, kemudian transmigrasi dari Pulau Jawa ke Sumatera misalnya kayak gitu. Itu disebut ekspansi teritorial atau lebih ke aspek kewilayahan ya, misalnya kalau teman-teman pernah ada yang pindah gitu.
Dan gerak populasi, maksudnya gerak populasi itu apa sih? Apakah kalau ngomongin populasi gitu, populasi pasti hubungannya dengan penduduk gitu. Kalau misalkan gerak penduduk, bukannya sama ya Mbak kayak ekspansi teritorial. Ekspansi teritorial kan juga ngomongin gerak dari misalkan pindah dari Palembang pindah ke Kalimantan Selatan misalnya kayak gitu. Tapi gerak populasi ini lebih ngomongin ke bagaimana populasi di satu wilayah atau di satu negara itu mengalami peningkatan atau penurunan. Bisa jadi melalui mortalitas, kematian, natalitas, kelahiran, atau mungkin apalagi misalkan teman-teman bisa kasih contoh gitu. Nah, gerak populasi di sini adalah yang berhubungan dengan kematian, kelahiran dari seorang atau dari sekumpulan orang gitu, yang ya kita maksud populasi gitu kan, sekumpulan individu. Sementara kalau yang teritorial itu kita lebih ngomongin geraknya yang gerak ke wilayah. Dan kalau gerak populasi jelas itu ngomongin bagaimana apa namanya teman-teman? Grafik ya, grafik populasi itu naik atau turun berdasarkan kelahiran dan kematian. Gitu. Yang ketiga, kelas sosial yang berbeda. Kalau misalnya kelas sosialnya homogen, bagaimana kita bisa melakukan perubahan ke strata yang lebih baik ya? Contohnya kayak gitu. Misalnya kalau kelasnya sudra semua. Sudra itu bukan kelas ya, sudra itu kasta. Kita ngomongin misalkan upper class ya, kelas bawah gitu. Ketika di satu daerah itu kita cuman ada populasi kelas bawah aja, dan dia nggak punya kesempatan untuk menjadi kelas yang lebih baik gitu, menjadi segolongan orang yang punya status yang lebih baik daripada dia yang sekarang. Makanya kenapa kelas sosial yang berbeda itu mendorong bagaimana mobilitas, gerak atau perpindahan dari strata yang A ke strata B gitu. Karena dia ada pilihan, ada variasi kelas gitu. Misalnya kita kalau secara garis besar kelas tuh ada 3 kan, upper class, middle class, lower class. Sorry ya tadi kebalik ya, upper di bawah. Upper itu di atas, middle itu di tengah, dan lower itu di bawah gitu. Kalau misalkan ada variasi 3 ini kan sebenarnya cukup dari 3 variasi ini memberikan orang-orang pilihan bagaimana dia nanti geraknya ke bawah, tengah atau mana gitu kan. Itu yang disebut heterogenitas kelas sosial ya. Kalau tadi ada di pilihan ya kelas sosial yang berbeda atau heterogen, banyak kelas sosialnya. Yang terakhir situasi politik gitu. Situasi politik ini juga berkaitan nanti sama negara. Bagaimana situasi politik di suatu negara itu pada akhirnya juga mempengaruhi misalnya kebijakan-kebijakan para kepala daerah di beberapa wilayah misalnya, yang kemudian mendorong beberapa perubahan status, berapa gerak dari yang dia di wilayah katakanlah di Lembang dia pindah ke Banten misalnya gitu. Itu ada semacam mungkin kebijakan politik di dalamnya mempengaruhi bagaimana kemudian mereka pindah. Kenapa sih pindah? Ya mungkin ada kebijakan politik yang berubah dan mereka tidak kurang suka atau kurang sepaham dengan kebijakan tersebut gitu. Jadi kalau dari opsi tadi ya yang ada, kalau seingatku ya, teman-teman masih ingat nggak? Kalau masih ingat berarti ada kelas sosial yang berbeda dan juga ada ekspansi teritorial dan gerak populasi.